Panggilan ibadah pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang kedua. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Jemaat kasih oleh Tuhan, mari kita akan beribadah bukan cuma sekedar sebagai suatu rutinitas, tapi dengan suatu kerinduan untuk kita boleh memuji Tuhan, juga kerinduan akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya kita boleh bertumbuh dan semakin memuliakan Tuhan, termasuk pada saat-saat yang seperti ini. Mari kita akan mempersiapkan hati kita akan beribadah, dan kita akan beribadah dengan sungguh-sungguh, mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, sukacita surga dari Allah Tritunggal. Amin. Hormat bagi Allah Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung kembali di dalam ibadah live streaming GKA Elion Satelit. Sekalipun keadaan masih memaksa kita untuk tetap tinggal, diam di dalam rumah, tapi kiranya hal itu tidak menyurutkan sukacita dan semangat kita untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Terlebih lagi juga di tengah pergumulan yang juga kita hadapi saat ini, biarlah kita boleh tetap memuji Dia, karena kita percaya bahwa Allah begitu setia. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang selalu memelihara setiap kita. Karena itu, mari kita boleh segenap umatnya, kita mari memuji Dia. Dimanapun kita berada, mari kita memujikan nama Tuhan. Umatnya, pujilah. Umatnya, pujilah. Haleluya, amin. Pada Kristus
Tuhan, biarlah segala puji, hormat hanya bagi Engkau. Dan kiranya Tuhan, dimanapun kami berada, kiranya setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu boleh memuji Engkau. Supaya sungguh Tuhan, dimanapun boleh terdengar puji-pujian bagi Engkau. Dan disitulah Tuhan, melalui pujian, orang boleh mengenal Engkau. Dan melalui pujian juga, itu boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Supaya sungguh Tuhan, kami beroleh kekuatan kembali Tuhan daripada-Mu. Setiap kami yang di dalam pergumulan, setiap kami yang lemah, bahkan mungkin yang sedang di dalam pergumulan yang berat, bahkan di dalam duka cita, kiranya sungguh Tuhan, pujian, melalui firman, kami boleh dikuatkan kembali. Terima kasih Tuhan, kiranya sungguh sukacita surga-Mu boleh memenuhi setiap kami, supaya kami boleh tetap memuji, meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ia adalah Allah yang tidak pernah sekalipun lalai untuk menggenapi setiap firman yang dijanjikannya. Karena itu kita beroleh kepastian yang teguh di dalam namanya. Mari kita kembali memuji Dia, karena Ia adalah Allah yang bisa dipercaya. Tinggi nama-Mu dipuji. Katakan, dasar dari yang kuharapkan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Amin. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. sebab bersama Roh-Mu Tuhan, bersama Roh-Mu, ya tiba saatnya bagi kita untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita boleh menenangkan hati kita. Kiranya pujian ini sungguh boleh menjadi tekad kita, untuk kita mau, untuk kita bisa mengiringi Tuhan dalam seumur hidup kita, menjadi bejana-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu,
hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur pada hari ini kita boleh melanjutkan eksposisi kita seri kepemimpinan Yosua untuk kali yang kedua. Saya ingin mengajak kita bersama-sama membuka dari Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9. Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Tuhan pada hari ini. Kami sudah boleh membaca firman-Mu kembali dan sebentar kami akan merenungkannya bersama-sama. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya ya Tuhan. Persiapkanlah setiap kami pada hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kiranya Tuhan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, pada kesempatan yang sebelumnya kita melihat bersama-sama bahwa untuk kita bisa memahami kitab Yosua dengan benar, kita harus mengingat bahwa kitab Yosua bukanlah pertama-tama merupakan kitab mengenai peperangan, bukanlah kitab mengenai mujizat, bahkan bukan kitab mengenai Israel, atau bahkan juga pertama-tama bukan kitab mengenai Yosua. Kalau kita sungguh-sungguh mau memahami kitab Yosua dengan benar, kita harus menyadari bahwa kitab Yosua pertama-tama dan terutama merupakan kitab mengenai Allah yang setia dan sanggup menggenapkan janjinya. Khususnya menggenapkan janji yang dia berikan kepada Abraham 500 tahun sebelumnya. Nah, saudara, kita tahu bagaimana Abraham sampai dia meninggalkan dunia ini. Dia belum melihat penggenapan janji Tuhan. Ya, dia belum melihat tanah itu diberikan kepadanya. Dia belum melihat jumlah anak cucunya melebihi bintang di langit. Tetapi Abraham patut disebut sebagai bapak dari orang percaya. Karena Abraham bisa melihat. Ya, Abraham bisa beriman bahwa Allah itu melampaui bahkan apa yang namanya kematian. Jika meskipun dia tahu dia akan meninggal, tapi dia percaya Allah kalau berjanji, Allah akan menggenapkan. Bahkan dia bisa menggenapkan setelah Abraham itu meninggal. Dan di sini dalam kitab Yosua kita melihat bagaimana Allah tidak akan mempermalukan orang yang berharap dan beriman kepadanya. Di dalam kitab Yosua kita melihat bagaimana sekitar 500 tahun atau bahkan mungkin lebih dari 500 tahun. Akhirnya Allah betul-betul menggenapkan janjinya kepada Abraham. Membawa keturunan Abraham masuk ke dalam tanah Kanaan yang Allah sudah janjikan kepada Abraham. Jika di sini kita melihat bersama-sama suatu pelajaran yang penting. Mengenai waktu penggenapan itu merupakan hak Allah. Mengenai waktu itu adalah prerogatif Allah. Tetapi yang kedua kita juga melihat mengenai kepastian penggenapan itu merupakan kewajiban Allah. Sehingga kapan janji Allah itu digenapkan, itu hak Allah. Tetapi pasti atau tidak janji Allah itu digenapkan, pasti. Karena itu merupakan kewajiban Allah. Atau mungkin kalimat yang lebih tepat, Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk menggenapkan janji yang dia buat kepada umatnya. Nah, saudara, di dalam slide ini saudara bisa melihat ya, ada satu gambaran pelangi di sana. Nah, saudara mungkin pernah mendengar saya mengatakan, ya saudara pada waktu melihat pelangi, saudara mengingat apa? Janji yang Tuhan buat kepada Nuh. Begitu ya, untuk tidak lagi membinasakan manusia melalui air bah. Tapi yang menarik, ya kita juga melihat pelangi itu bentuknya seperti apa? Seperti busur. Tetapi yang paling menarik, ya pelangi yang bentuknya seperti busur, itu mengarah kemana? Ya bukan mengarah kepada manusia. Karena seperti saudara bisa melihat di dalam gambar ini, pelangi kalau kita membayangkan itu sebagai busur, arahnya itu ke atas. Betul ya? Bukan ke bawah. Jika dengan kata lain bukannya Allah mengancam manusia, berdosa lagi ya, saya kirim air bah kembali kepada kamu. Tidak. Tetapi Allah yang sudah berjanji tidak akan memusnahkan manusia dengan air bah. Allah seperti mengingatkan dirinya dia sendiri. Sehingga kalau sampai andai kata umpama dia bisa lupa begitu ya. Biarlah seperti busur. Ya, anak panah itu akan langsung mengarah ke tahta Allah itu sendiri. Sehingga Allah yang tidak mungkin lupa mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak lupa dan memastikan
Sampai hari ini kita melihat janji Allah itu tergenapi. Ya, Allah tidak pernah berjanji ya, tidak mengizinkan virus. Ya, sehingga kalau hari ini sama-sama kita menghadapi virus corona itu bukan karena Allah lupa janjinya, begitu ya. Karena memang tidak ada janji bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan bakteri atau virus. Tapi hari ini betul, saudara tidak pernah lagi melihat air bah itu memusnahkan manusia karena Allah itu sudah berjanji. Dan sehingga Allah memastikan dirinya menepati janjinya. Dan bahkan kita melihat di dalam khotbah yang pertama, kenapa sih kok lama? Begitu ya, apakah Allah sengaja mengulur-ngulur waktu? Tidak. Ya, sehingga meskipun kita tahu bahwa waktu itu hak prerogatif Allah, dan seringkali waktu Allah lebih lama dari yang kita bayangkan. Tapi di dalam khotbah yang pertama kita belajar bersama-sama, itu bukan sengaja, bukannya tanpa maksud. Begitu ya, tapi memang karena kedurjanaan orang Amori belum genap. Dan memang karena Israel sendiri perlu untuk dipersiapkan. Ya itu kenapa perlu waktu yang lama. Ya harus 400 tahun dibuang di Mesir. Bahkan setelah 400 tahun harus 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Ya karena selain kedurjanaan orang Amori itu belum genap, bangsa Israel sendiri perlu dipersiapkan. Dan hari ini kita akan melihat bersama-sama, termasuk pemimpinnya pun itu juga perlu dipersiapkan. Ya, sehingga bukan hanya bangsa Israel perlu dipersiapkan, ya Yosua pun itu perlu dipersiapkan untuk bisa membawa Israel masuk ke tanah Kanaan, menghadapi bangsa-bangsa Kanaan. Ya dengan berbagai perlengkapan, dengan berbagai pengalaman perang yang tidak bisa ditandingi sebetulnya oleh bangsa Israel. Nah, setelah berkenan dengan Yosua, kita perlu menyadari sesuatu hal yang sangat menarik. Ya, Yosua adalah salah seorang tokoh di dalam Alkitab yang saudara sangat sulit ketemu pernah melakukan sesuatu hal yang salah, apalagi melakukan kesalahan yang fatal. Betul ya? Paling sering kita ingat kalau kita berbicara mengenai kelemahan Yosua itu kira-kira apa? Paling maksimal atau paling banter, begitu ya, paling maksimal kalau kita mengingat, ya kalau mau dibilang agak sedikit kekurang telitian Yosua. Ya pada waktu orang-orang Gibeon yang adalah penduduk Kanaan, ya mereka karena takut kepada Israel, mereka akhirnya menyamar. Ya menyamar seperti orang yang datang dari jauh, kemudian mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Padahal mestinya bangsa Israel tidak boleh mengikat perjanjian dengan bangsa-bangsa di Kanaan. Ya teman, pada waktu itu kita melihat sedikit Yosua kurang teliti. Ya dia tidak bertanya dulu kepada Tuhan, tapi dia melihat bahwa iya nih kelihatannya betul ya, ini dari bangsa yang jauh, dari tempat yang jauh. Ayo kita membuat perjanjian. Setelah itu baru tahu. Tetapi kalau saudara membaca di dalam kitab Yosua kita melihat keputusan ini meskipun agak sedikit disayangkan, dampaknya tidak seperti yang kita khawatirkan. Ya justru melalui hal ini kita melihat Tuhan memakai kesempatan ini untuk membuat bangsa-bangsa Kanaan yang lain menyerang Gibeon dan akhirnya Israel membela Gibeon dan dengan itu mengalahkan bangsa-bangsa yang lain di tanah Kanaan. Ya sehingga di luar itu apalagi? Ya di luar itu apalagi saudara pernah mengingat Yosua melakukan kesalahan? Tidak ada. Betul ya? Dan kalau saudara membaca di sini satu hal yang indah dari Alkitab ya. Alkitab tidak pernah sengaja itu membaik-baikkan tokohnya. Ya, sehingga tadi saya mengatakan selain Yosua, saudara sulit mencari betul-betul ada tokoh yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya bahkan saudara sulit mencari tokoh yang tidak pernah melakukan kesalahan yang mengejutkan. Ya Bapak Abraham, Bapak orang beriman, bisa takut mengakui istrinya. Surprising ya. Betul ya? Tapi itu benar dan Alkitab catat. Ya, Ishak juga ternyata bisa melakukan kesalahan yang mirip. Kalau Yakub sudah tidak perlu ditanya lagi kesalahannya apa. Begitu ya? Sudah, saudara mau berapa banyak? Ya, demikian juga sama. Samuel juga bisa gagal mendidik anaknya padahal sudah melihat Imam Eli. Ya Daud bisa berzina dengan Batsyeba. Daud, begitu ya? Salomo bisa menyembah dewa dari istri-istrinya Salomo.
Dan termasuk dalam perjanjian baru, saudara melihat Petrus bagaimana penuh dengan kelemahan, saudara melihat Paulus bagaimana sebelumnya menganiaya orang Kristen. Ya, sehingga sangat jarang ya, di dalam Alkitab saudara melihat ada orang ini yang nyaris tidak membuat kesalahan, apalagi kesalahan yang fatal. Tapi yang menarik adalah kita melihat Yosua. Tadi saya mengatakan selain peristiwa Gibeon, ya saudara susah untuk menemukan apa kesalahan fatal yang dia pernah buat. Sehingga mungkin timbul pertanyaan. Begitu ya. Jangan-jangan Yosua ini perkecualian. Ya, kalau saya pernah mengatakan di dalam seri khotbah sebelumnya kan, di dalam Alkitab kita melihat setiap tokoh yang jadi itu pasti sudah melalui tahap yang namanya penderitaan. Ya, ketika mereka bertekun di dalam penderitaan, begitu ya, maka mereka bisa mempunyai pengharapan penantian kepada Tuhan yang kokoh. Begitu ya. Apakah mungkin di sini Yosua merupakan perkecualian ya? Jadi kalau hari ini saudara membayangkan Yosua, saudara membayangkan orang seperti apa? Ya kalau membayangkan Musa, masih bisa membayangkan orang yang agak tergesa-gesa. Ya lihat bangsanya dipukul oleh orang Mesir, dia bantu sehingga sampai akhirnya orang Mesirnya itu meninggal. Dia pikir dia diakui, ternyata enggak. Ya, saudara membayangkan Musa, masih bisa membayangkan orang yang Tuhan sudah perintahkan dia kembali ke Mesir, tapi dia ragu-ragu, nawar terus. Ya, tapi saudara membayangkan Yosua, saudara membayangkan orang seperti apa? Yang nyaris sempurna kan? Memimpin Israel melalui sungai Yordan, mengalahkan Yeriko, begitu ya, memerintahkan bahkan benda-benda penerang itu supaya tidak berputar. Wah, luar biasa ini. Begitu ya, otherworldly figure begitu ya. Satu figur yang sepertinya tidak ada kelemahannya sama sekali. Ya, sehingga apakah memang Yosua itu perkecualian? Ya, tidak perlu melalui suatu tahapan pembentukan langsung bisa menjadi satu sosok yang begitu tenang, satu sosok yang begitu percaya apa yang dia lakukan begitu ya. Saudara, pada waktu kita kembali kepada firman Tuhan, ternyata di sini kita melihat tidak. Kalau Yosua bisa sesiap itu memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, bukan karena bibit bebet bobotnya memang sudah dari sononya itu baik, beda dengan Musa, beda dengan Daud, bahkan beda dengan Abraham, beda dengan Petrus, beda dengan Paulus. Tidak. Nah, di dalam Alkitab kita melihat termasuk Yosua itu harus menjalani suatu proses yang tidak mudah. Nah, saudara, menarik sekali. Kalau saya ingin mengajak kita membaca kembali Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama, yang sudah kita renungkan di dalam khotbah sebelumnya, tapi tidak ada salahnya saudara baca sekali lagi. Saudara melihat suatu kontras yang besar antara Yosua dengan Musa. Perhatikan ya, Yosua pasal pertama, ayatnya yang pertama. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Sekali lagi ya, Musa disebut apa? Musa disebut sebagai hamba Tuhan. Yosua disebut sebagai apa? Yosua disebut sebagai hamba Tuhan? Bukan. Ya, Yosua disebut sebagai abdi. Abdi Tuhan? Bukan. Abdinya siapa? Abdinya Musa. Dan yang menarik, ternyata sebutan ini tidak hanya muncul di dalam Yosua, begitu ya. Saudara kalau melihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13, Keluaran pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-13, dikatakan apa? Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah untuk kemudian dia menerima 10 perintah Allah. Sehingga pada waktu Musa naik ke atas gunung, menerima 10 perintah Allah, Yosua sudah menjadi abdinya. Ya sehingga kalau Musa itu hamba Tuhan, mungkin hari ini bahasa yang meskipun tidak bisa persis sama tapi lebih familiar dengan kita ya. Musa itu pembantunya Tuhan, Yosua itu pembantunya pembantu. Gitu ya. Menurut saudara kira-kira derajatnya pembantunya pembantu itu tingginya seperti apa ya? Setinggi apa ya? Wah, Musa ini hambanya Tuhan. Ya, Yosua itu abdinya Musa. Dan memang kalau saudara membaca kitab
kitab Taurat Musa, saudara melihat bagaimana Yosua ini mungkin ada satu bahasa dalam bahasa Jawa itu yang paling tepat. Seorang yang terus mengikut orang lain itu disebut apa ya? Begitu ya. Karena kita melihat Yosua ini benar-benar sama Musa itu ikut terus. Ya, Yosua itu nama awalnya adalah Hosea. Musa yang mengganti namanya. Bukan orang tua, bukan siapa. Kok boleh mengganti nama begitu ya? Ya ikut aja itu. Ya Musa mengganti nama Hosea menjadi Yosua. Ya oke, begitu ya. Manut, begitu ya. Dia oke, nurut. Ya namanya dia menjadi Yosua. Bukan cuman itu. Tadi kita melihat Musa naik ke atas gunung, Yosua ikut untuk apa? Bukan di sampingnya Musa mendengar suara Tuhan. Ya tetapi dari agak jauh menjaga Musa. Menjaga dari apa juga tidak tahu begitu ya. Pokoknya dia menunggu Musa di sana. Ya, demikian juga dikatakan pada waktu Musa menghadap Tuhan di kemah di tempat yang Tuhan sudah tentukan. Ya, Yosua mendampingi Musa, gak boleh ikut masuk ke dalam kemah. Ya dia jaga di luar. Ya, Musa di dalam kemah bertemu dengan Tuhan. Yosua jaga di luar sampai Musa keluar. Dia ikut Musa itu keluar. Dan dia begitu setia kepada Musa. Ya, sehingga pada waktu 12 pengintai dia salah satunya. Ya, dia adalah satu dari 2 pengintai bersama-sama dengan Kaleb yang tetap membela Musa. Pokoknya Musa itu apa, Yosua itu apa. Ayo kira-kira kata di dalam bahasa Jawa apa ya yang paling cocok untuk menggambarkan orang seperti ini. Ya, saudara kemana, dia ikut kemana. Saudara ngapain, dia ngapain. Begitu ya, jaga, ikut aja. Disuruh apa, lakukan apa. Ya, bahasa Indonesia susah mencari kata yang tepat ya. Tapi bahasa Jawa sekali lagi meskipun tidak indah itu kaya. Begitu ya, sehingga satu kalimat kata dalam bahasa Jawa yang paling tepat untuk menggambarkan Yosua di dalam posisinya dengan Musa adalah ngintil. Begitu ya. Tahu kata ngintil? Ya, bagi saudara yang mungkin tidak mengenal, kurang paham bahasa Jawa ya, begitu ya. Ya orang langsung kalau orang Jawa langsung tahu ngintil. Ya itu berarti kayak anak. Ya, yang di tempat yang asing, begitu ya, dia takut terus dia pegang baju dari papanya atau mamanya. Ya papanya kemana ya dia ikut, mamanya kemana ya dia, itu namanya ngintil. Begitu ya, ikut aja begitu ya. Nah saudara kebayang nggak pada waktu membaca kitab Yosua, saudara kebayang orang seperti ini enggak? Enggak ya? Ya saudara kebayangnya seorang yang penuh dengan keyakinan begitu ya, tembok Yeriko runtuh begitu ya. Sehingga saudara ini menarik ya. Saudara kalau membayangkan seseorang yang suka ngintil, kira-kira menurut saudara itu masa depannya suram atau cerah? Begitu ya, masa depan suram atau masa depan cerah? Wah orang itu suka ngintil begitu ya, ikut terus sama enggak tahu sama hamba Tuhan siapa atau sama bos apa atau sama siapa begitu ya, sama atasan siapa gitu ya. Saya kok yakin konotasi kita agak negatif ya. Yang yes man lah. Malah mungkin penjilat lah gitu ya. Gak punya pendirian lah begitu ya. Ikut terus orang ngomongnya apa. Ya sehingga saudara kalau melihat Yosua ya disebut sebagai abdi Musa dan saudara melihat di dalam kitab Taurat. Saudara akan membayangkan Yosua ini seperti apa. Dan yang menarik ya. Memang secara sifat. Ya secara sifat Yosua ini berbeda dengan Musa. Kalau Musa itu memang keyakinannya besar ya. Meskipun setelah sekali terbentur sempat trauma, tapi setelah pulih kembali keyakinannya itu luar biasa besar begitu ya. Pede sekali dia merasa menjadi pemimpin Israel, pukul orang Filistin begitu ya. Sehingga meskipun sempat goncang, tapi ketika sudah pulih sama Firaun ya dia ngomong seperti ngomong sama orang biasa. Ini Firaun yang pada waktu itu adalah salah satu kaisar terbesar di zamannya. Dia Musa berani sekali tuh berbicara begitu ya. Dan juga berbicara kepada ribuan orang Israel. Nah saudara kita mungkin tidak menyangka ya. Yosua tidak seperti itu. Ya tadi pada waktu saya membaca Yosua pasal yang pertama. Ya ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saudara memperhatikan enggak? Apa yang Alkitab ulangi beberapa kali. Apa nasihat Tuhan yang paling ditekankan. Ya pada waktu Yosua berbicara, Tuhan berbicara kepada Yosua. Ada yang masih ingat? Sudah lupa? Begitu ya. Yosua 1 ayat yang ke-6 dikatakan apa?
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 2 kali. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali. Dan bahkan yang menarik, ya kalau saudara baca sedikit lebih banyak, lebih panjang di bawahnya. Di ayat yang ke-18, ayat terakhir dari Yosua pasal yang pertama, di sini kita melihat, saudara, orang Israel, kalau tadi yang mengatakan itu Tuhan ya. Ayat 18, saudara kalau memperhatikan mulai ayat yang ke-16 ya. Ayat yang ke-16, lalu mereka menjawab Yosua. Mereka ini siapa? Orang Israel. Sehingga orang Israel berbicara kepada Yosua, dan di ayat yang ke-18 mereka mengatakan apa kepada Yosua? Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Begitu ya. Saudara kira-kira kalau jadi Yosua, atau saudara kira-kira membayangkan Yosua itu sekarang jadi orang yang kayak seperti apa ya? Tuhan ngomong 3 kali di dalam satu percakapan yang sama. Yang ketiga ditekankan lagi. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, ya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sehingga kalau Tuhan sampai ngomong 3 kali, dan yang ketiga lebih ditekankan lagi, kira-kira menurut saudara itu Tuhan sedang ngapain? Yosua itu orang yang seperti apa? Dan yang menarik di ayat yang ke-18, orang Israel itu bisa mengatakan kalimat yang sama. Ya, sehingga saya ingat itu pada waktu kakek saya ya. Dia sebelum meninggal dunia, itu dia di rumah sakit air kaset itu lama. Begitu ya, sehingga kadang-kadang saya sebagai cucu, itu saya juga mengunjungi dia malam-malam. Ya, karena beliau di kamar VIP, malam-malam boleh mengunjungi. Nah saya waktu itu punya seorang susu ya, yang agak takut sama ya malam-malam di air kaset lagi begitu ya. Juga saya pada waktu itu masih sekolah minggu sih. Juga saya ingat saya bicara sama susu saya, gak usah takut, ada Tuhan begitu ya. Kira-kira menurut saudara sambutan susu saya itu seperti apa ya? Begitu ya. Seingat saya dia tidak begitu suka sih, begitu ya. Pada waktu saya mengingatkan dia, ya kita kan ada Tuhan, kita mesti berani. Dan saudara mungkin kira-kira tahu kenapa kok dia tidak begitu suka diingatkan oleh anak SD, begitu ya. Nah, siapa kamu gitu ya, ngasih tahu saya, mungkin dia berpikir seperti itu ya. Jika saudara kalau bayangkan Yosua begitu ya, setelah Tuhan mengatakan kalimat itu 3 kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu begitu ya. Dan kemudian bangsa Israel sendiri mengatakan kepada dia, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kira-kira menurut saudara Yosua ini tipe orang yang seperti apa? Dan yang lebih menarik lagi kalau saudara mau membaca di dalam kitab Taurat, ternyata bukan hanya di dalam kitab Yosua, pertama kali Yosua diperintahkan untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya. Ya, karena di dalam kitab Ulangan, ya pasal yang kedua, Tuhan sebelum bicara sama Yosua secara langsung, Tuhan sudah berbicara kepada Musa. Berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya. Ya sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini dan yang akan memimpin orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Sehingga menarik ya, Yosua Allah memerintahkan kepada Musa untuk menasihati Yosua. Dan di dalam Ulangan pasal yang ke-31 di sini kita melihat Musa taat. Ya, sehingga Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel. Musa ini kok kurang menjaga mukanya Yosua begitu ya. Ya, Musa memberitahukan kepada Yosua di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan yang mungkin akan sangat mengejutkan ya, bukan cuma itu ya, bukan cuma sekedar berbicara kepada Yosua di depan semua orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu begitu ya. Di dalam Ulangan pasal 31 juga dikatakan, maka Musa menuliskan nyanyian ini begitu ya, dan mengajarkannya kepada orang Israel, kepada Yosua bin Nun dengan perintah apa? Firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu dibuat sebagai nyanyian ya, dan diajarkan kepada semua orang Israel, sehingga mungkin itu kenapa tidak heran orang Israel juga menasihati Yosua dengan kalimat yang sama karena mereka hafal lagu ini. Ya, tidak tahu kira-kira lagunya gimana ya, mungkin
kuatkan dan teguhkanlah hatimu, begitu ya. Sehingga setiap kali orang ketemu Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, begitu ya. Sehingga saudara, di sini kita melihat satu gambaran orang yang sangat berbeda. Betul ya? Sehingga selama ini saudara membayangkan Yosua sebagai sesuatu sosok yang sedemikian yakin. Ya, tidak pernah berbuat kesalahan apalagi yang fatal. Saudara, bukan karena dia dari sononya. Seperti itu. Ya, kalau Yosua itu bisa begitu siap, itu karena dia sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Sehingga kok bisa ya? Yosua dari seseorang begitu ya, yang disebut sebagai abdi Musa. Seseorang yang tadi saya mengatakan ngintil terus dengan Musa. Seseorang yang sampai Tuhan merasa perlu memerintahkan Musa dan Musa merasa perlu untuk sampai menjadikan sebuah nyanyian supaya jangan sampai Yosua ini lupa untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya. Saudara, kenapa orang seperti ini? Yang saya rasa kalau kita mungkin punya anak buah seperti ini, saudara mungkin tidak akan pikir untuk dia meneruskan saudara deh. Begitu ya, itu rasanya too good to be true begitu ya. Tetapi apa yang bisa membuat Yosua itu berhasil? Saya melihat 3 hal. Dan hal yang kedua, ketiga ini sangat penting. Hal yang pertama, begitu ya. Hal yang pertama, kenapa Yosua bisa kemudian sedemikian berhasil? Bukan cuma berhasil, berhasil tanpa membuat kesalahan yang fatal. Ini susah ini. Begitu ya, berhasil tanpa membuat kesalahan yang fatal. Kenapa dia bisa? Saudara, memang yang pertama ya, dia bersyukur sekali ya, mempunyai mentor yang baik. Dan juga mempunyai komunitas yang baik. Ya, orang Israel pada waktu itu generasi kedua, ini adalah komunitas yang lebih baik daripada generasi yang pertama, yang sampai Musa pun itu sudah bowat. Begitu ya, sampai emosinya itu sampai meledak. Ya, bersyukur Yosua, kita melihat bangsa Israel generasi yang kedua, bahkan mereka bisa menguatkan Yosua. Kami akan mengikuti engkau. Ya, jikalau ada yang tidak, engkau perintahkan apa, kami akan jalankan. Bahkan kalau orang itu harus mati, dia mati. Wah, luar biasa ya. Tapi sekaligus mereka bisa mengingatkan Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, komunitas ini penting. Ya, kadang-kadang kita berpikir semua tergantung kepada pemimpin. Musa itu secara kapasitas lebih besar daripada Yosua. Tapi kenapa kok akhirnya kalau mau dikatakan itu tidak berhasil masuk? Komunitas. Ya, Musa itu lebih mempunyai kemampuan daripada Yosua, tapi akhirnya ya tidak bisa membawa Israel masuk, bahkan dia sendiri tidak bisa masuk karena tidak tahan ya menghadapi bangsa yang seperti itu. Ya, sehingga sering kali kita berpikir yang penting pemimpinnya, amin sih, begitu ya. Tapi yang dipimpin sendiri juga seperti apa? Ya, sehingga Yosua bersyukur, begitu ya, dia bisa mempunyai rakyat Israel pada waktu itu lebih baik daripada generasi yang pertama. Sekaligus dia bersyukur ya mempunyai mentor seperti Musa yang meskipun sepertinya ini kok kurang jaga muka saya ya. Saya sudah ikut dia, kok sekarang saya dipermalukan. Mbok ya kalau ngasih nasihat seperti itu ya 4 mata lah, begitu loh. Ya, ini sekarang bukan cuma di depan semua orang bilang saya mesti menguatkan hati, dibuat nyanyi lagi begitu ya, dibuat lagu. Tapi Musa bukan untuk mempermalukan. Tapi karena dia tahu. Ya, dia sungguh-sungguh tahu dan Tuhan bahkan memerintahkan kepada dia. Dan Yosua perlu untuk diteguhkan hatinya. Sehingga hal yang pertama, Yosua bersyukur. Dia bisa mempunyai mentor yang baik. Ya, dia juga mempunyai komunitas yang baik. Tapi izinkan saya mengatakan hal yang kedua dan ketiga ini bahkan lebih penting lagi. Apa itu? Yosua mempunyai kerendahan hati. Dia mempunyai telinga yang mau mendengar. Kamu abdinya Musa. Ya enggak apa-apa. Why? Gengsi? Enggak. Ya, kamu abdinya Musa. Itu bukan sebutan yang menyanjung. Kamu pembantunya pembantu. Begitu ya. Mulianya di mana ya? Jadi pembantunya pembantu. Jaga gitu ya. Terus mungkin orang Israel nanya, Tuhan mulianya bagaimana? Wah ya saya enggak lihat, saya di depannya kemah, saya enggak ikut masuk ke dalam kemah. Tapi di sini kita melihat Yosua itu merupakan bayang-bayang daripada Kristus.
Ya, satu cerita mengenai Yesus yang saudara mungkin paling sering mendengar saya mengutip adalah Yesus umur 12 tahun. Dia enggak gengsi itu. Belajar dari orang Farisi, ya dia belajar begitu ya. Belajar dari ahli Taurat, dia belajar. Dia duduk sebagai anak-anak 3 hari, bahkan sampai lupa pulang. Mama papanya pulang, dia ketinggalan di bait suci. Untuk apa? Bukan untuk ngajari ahli Taurat. Ya dia duduk, dia dengar baik-baik, dia belajar. Bukan minta guru khusus, bukan minta Musa, bukan minta Elia mengajar dia karena dia anak Tuhan begitu ya. Dia belajar kepada orang Farisi, kepada ahli Taurat. Dia begitu rendah hati. Yosua, di sini kita menemukan satu kualitas yang sama. Ya, sehingga kalau saya boleh mengatakan, banyak orang hari ini mengatakan kalau tua itu bukan ditentukan oleh usia. Ya, tua itu ditentukan oleh jiwanya. Ya, sehingga usia boleh tua, jiwa muda itu sama dengan muda. Amin. Begitu ya. Nah, kalau saya boleh nambahi sedikit, saya bukannya enggak setuju sih, begitu ya. Tapi kalau saya boleh menambahkan sedikit, mungkin yang lebih penting dari jiwa muda, itu telinga yang muda. Begitu ya. Punya jiwa muda tapi telinganya tua, itu ya enggak bisa kemana-mana loh. Betul ya. Sehingga apa yang membuat Yosua ini bisa sedemikian siap? Karena dia bukan cuma jiwa muda ya. Dia juga punya telinga yang muda. Yang artinya dia tahu dia masih perlu belajar, dia tahu dia masih perlu mendengar. Sebaliknya telinga yang sudah tua itu apa? Saya sudah tahu. Ya kamu tidak perlu ngomongnya apa-apa lagi sama saya. Ya saya makan garam lebih banyak daripada kamu itu makan nasi. Begitu ya. Sehingga ya sudahlah, kamu dengar saya saja. Ya saudara, mau usia tua, mau usia muda, telinga tua, tidak bisa maju. Ya meskipun anak-anak, usia anak-anak, telinga usiawan. Begitu ya, anak ini bisa belajar banyak? Enggak. Ya anak ini mau maju kemana? Enggak bisa. Karena meskipun usia anak-anak, ya tetapi telinganya bukan telinga muda. Ya, tapi Yosua di sini kita melihat apa yang membuat dia bisa berhasil tanpa membuat kesalahan yang fatal. Dan dia belajar mengikut Musa. Termasuk saya percaya, dia belajar juga dari kesalahan Musa. Begitu ya. Dia belajar bukan cuma dari apa yang baik daripada Musa, tapi karena dia ikut terus. Ya, dia juga termasuk bisa belajar dari apa yang salah dari Musa. Sehingga yang baik dari Musa dia ikuti. Minggu depan kita akan melihat bersama-sama ketika Tuhan memerintahkan dia untuk ikut firman Tuhan. Dia ikut sungguh-sungguh firman Tuhan. Karena telinganya dia memang adalah telinga yang mendengar. Sehingga hari ini sampai hari ini saya percaya ya, faktor yang pertama itu penting. Ya, saudara kalau bisa punya mentor yang baik, begitu ya. Saudara kalau bisa punya komunitas yang baik, saudara bisa bertumbuh dengan lebih baik. Tapi saya melihat kalau saya boleh mengatakan yang kedua ini lebih penting. Kenapa? Ya, karena Musa itu mentornya siapa? Ya, Daud itu mentornya siapa? Paulus itu mentornya siapa? Abraham itu mentornya siapa? Tidak bisa dipakai oleh Tuhan? Bisa. Betul ya? Sehingga tadi saya mengatakan bersyukur Yosua mempunyai mentor. Tapi tidak semua tokoh di dalam Alkitab itu mempunyai mentor. Elisa punya mentor Elia. Begitu ya. Yosua punya mentor Musa. Bersyukur Petrus punya mentor itu Tuhan Yesus. Begitu ya. Timotius punya mentor itu Paulus. Lah Paulus sendiri? Apakah Gamaliel bisa disebut sebagai mentor? Guru mungkin. Mentor? Rasanya kok enggak ya? Musa? Apakah Firaun kemudian mentornya Musa? Abraham? Begitu ya. Siapa? Ya, sehingga kalau saya boleh mengatakan begitu, faktor yang pertama ini bukannya tidak penting. Ya, tetapi tidak semua memang mendapatkan kesempatan. Ya, tidak semua itu mendapatkan keistimewaan. Bisa mempunyai mentor yang baik. Karena punya mentor yang baik itu tidak gampang. Ya, seperti saya mengatakan hari ini banyak orang salah kaprah ya. Seperti kalau saya sudah ikut KTB 2 tahun saya bisa memimpin yang baru ikut KTB setahun. Ya kalau saya ikut KTB 4 tahun saya bisa memimpin yang ikut KTB itu 2 tahun. Itu sama seperti saya kelas 5, saudara mau minta saya ngelesi anak saudara kelas 3 SD, mau? Atau saya SMP kelas 2, saudara percayakan anak saudara kelas 6 SD itu saya ajari, mau? Enggak. Begitu ya, karena untuk mengajari anak SD, enggak cukup
kalau saya itu SMP. Ya, meskipun secara ilmu, ya saya pasti tahu dong pelajaran SD gimana, kalau enggak naik kelas begitu ya. Tapi saudara tidak akan meleskan anak saudara yang SD kelas 5 dengan guru yang SMP kelas 2. Karena tidak segampang itu untuk bisa menularkan suatu ilmu. Ya sehingga tadi saya mengatakan kalau kita bisa mempunyai mentor yang baik, bersyukur. Kalau enggak lalu bagaimana? Bisakah saya excuse? Ya saya memang enggak bisa bertumbuh. Ya apa ya? Elion ya mentor susah nih cari mentor yang baik. Bagaimana ya? Enggak seperti di gereja yang lain sehingga jangan salahkan saya. Salahkan gerejanya ya. Tidak bisa menyediakan mentor untuk bisa mendewasakan saya. Enggak. Ya sehingga tadi saya mengatakan tidak banyak. Tidak semua atau bahkan sedikit tokoh-tokoh Alkitab yang bisa mendapatkan satu keistimewaan mempunyai mentor yang baik. Tetapi kalau saya boleh mengatakan, saudara tidak bisa menemukan tokoh Alkitab yang tidak mempunyai telinga yang muda, yang tidak mempunyai telinga yang mendengar, yang tidak mau sungguh-sungguh mempelajari kebenaran firman Tuhan. Tidak ada. Begitu ya, tidak ada. Mulai dari Abraham, ya, Ishak, Yakub, ya, Samuel, Daud, begitu ya, dan seterusnya, ya, Paulus, Petrus, ya, termasuk Yosua, termasuk Elia, Elisa. Kalau satu hal yang menyamakan mereka semua, bukan karena semuanya punya mentor, tapi karena semuanya mempunyai telinga yang mendengar. Semua mempunyai kerendahan hati. Daud yang membedakan dengan Saul adalah, Daud pada waktu ditegur, dia bertobat, bukan tidak bisa salah, tapi mempunyai kerendahan hati untuk mengakui dia salah. Samuel setelah mendapat laporan bahwa anaknya tidak baik, dia cabut anaknya dari jabatan pemimpin Israel. Dia bertobat. Begitu ya. Di dalam diri Petrus kita juga melihat satu pertobatan yang sama. Dia nangis pada waktu dia menyangkal Tuhannya. Ya, Paulus bahkan mengatakan saya ini paling hina karena saya menganiaya jemaat Tuhan. Yang tidak mungkin tidak ada di dalam setiap tokoh yang Tuhan pakai itu adalah telinga yang mau mendengar. Hati yang cukup rendah hati untuk mengatakan bahwa ya saya memang masih belum tahu banyak. Ada hal yang saya masih perlu belajar. Ada hal yang saya masih perlu itu berubah. Sehingga saya percaya ya, termasuk hamba Tuhan pengkhotbah pun. Ya, pengkhotbah yang terus berkembang. Bukan cuma yang pingin saya mesti khotbah apa habis ini. Tapi saya mesti belajar apa setelah ini. Begitu ya. Hamba Tuhan pengkhotbah yang sadar firman Tuhan ini dalam. Saya mana cukup sekolah cuma 5 tahun bahkan 10 tahun untuk bisa mengerti firman Tuhan. Saya ingin mengerti lebih lanjut. Saya percaya pengkhotbah yang seperti itu dia tidak akan mandek. Sebaliknya, ya yang merasa ya Alkitab ya kurang lebih seperti itulah. Ya khotbahnya akan kurang lebih seperti itu. Ya atau istilahnya pendeta Stephen Tong adalah menggoreng nasi yang sudah digoreng. Ya sehingga saudara dengarkan dia 5 tahun yang lalu, saudara dengarkan dia hari ini, ya wis kurang lebih itu seperti itu. Kenapa? Ya karena telinganya sudah tidak lagi muda. Ya tidak merasa bahwa saya masih banyak hal di dalam Alkitab yang saya mesti belajar, saya mesti dikoreksi. Ya, sehingga bersyukur di sini kita melihat Yosua mempunyai telinga yang muda. Yosua mempunyai telinga yang mau mendengar. Dia mempunyai kerendahan hati yang bukan cuma sekedar ngintil begitu ya, tapi dia belajar dari Musa. Disebut abdi Musa, ya enggak apa-apa begitu ya. Dia belajar dari Musa. Dan yang ketiga yang enggak kalah pentingnya, dia mempunyai suatu tekad. Ya, dia mempunyai suatu tekad. Ya, sehingga seperti yang saya pernah mengatakan begitu ya, jangan terlalu banyak mendengar diri, mesti belajar berkata-kata kepada diri sendiri. Nah, sehingga di sini kita melihat Tuhan terus memerintahkan Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan dinyanyikan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita bersyukur Yosua mempunyai suatu tekad untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya. Sehingga sangat indah ya. Di dalam Yosua pasal yang ke-10. Di sini kita melihat sekarang heran, puji Tuhan. Begitu ya, yang terus disuruh menguatkan dan meneguhkan hati, sekarang sudah bertumbuh. Sehingga dikatakan di dalam Yosua pasal 10 ayat 25. Ya. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, mereka ini orang Israel. Yosua berkata kepada apa? Berkata apa kepada orang Israel yang sedang gentar pada waktu itu? Yosua mengatakan, janganlah takut, janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya,
Di sini kita melihat ya kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu yang mulai dari kitab Ulangan terus diberikan kepada Yosua. Ya Yosua bukan tersinggung, Yosua bukannya kamu kurang ajar sama saya ya, begitu ya. Dia belajar berbicara kepada dirinya sehingga pada waktunya dia bisa mengatakan kalimat yang sama untuk menguatkan Israel. Dan di sini kita melihat di akhir kitab Yosua. Yosua pasal ke-24 dikatakan apa? Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Ya, kitab Yosua dibuka dengan kalimat apa? Maka matilah Musa, hamba Tuhan. Dilanjutkan oleh Yosua, abdinya Musa. Kitab Yosua ditutup dengan apa? Maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Ya, seseorang yang tadinya hanya abdinya Musa. Ya, seseorang yang tadinya mempunyai hati yang mungkin kecil sekali ya sepertinya. Tapi kita bersyukur bagaimana Tuhan bisa membentuk melalui suatu proses yang saya percaya sangat tidak mudah bagi Yosua. Seorang abdi Musa yang hatinya begitu kecil bisa menguatkan bangsa Israel dan di akhir hidupnya bisa kalau mau dikatakan disetarakan dengan Musa. Sehingga kembali di sini kita melihat ya, waktu itu prerogatif Tuhan. Tapi Tuhan bukan sengaja memperlama-lama atau memperpanjang-panjang. Ada hal yang masih harus dipersiapkan. Kalau waktunya itu memang belum tiba, ya Tuhan belum memberikan pertolongan, itu berarti masih ada hal yang perlu dipersiapkan. Dan kembali pertanyaannya kepada setiap kita. Bolehkah ya pada saat-saat seperti ini kita bukan cuma terus menganggap saya sudah siap lah, tinggal Tuhan angkat corona, beres-beres, saya sudah siap, banyak makan garam kok, banyak makan nasi, begitu ya, sudah siap. Sejauh mana kita juga, berapapun usia kita, ya bolehkah kita mempunyai telinga yang muda, bukan cuma semangat anak muda, jiwa muda, begitu ya, tapi telinga yang muda, ya, kerendahan hati untuk kita mau dibentuk oleh Tuhan. Dan biarlah seperti Tuhan bisa membentuk Yosua, Tuhan juga boleh membentuk setiap kita. Jika bukan cuma kita menjadi orang Kristen yang tahan uji. Pada waktunya kita sungguh-sungguh bisa menguatkan yang lain dan kita boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang memuliakan Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan kalau kami boleh melihat bagaimana Tuhan boleh membentuk Yosua dan bahkan memakainya dengan sedemikian rupa. Tuhan kami sungguh bersyukur Tuhan tidak hanya bisa memakai orang-orang seperti Musa, Tuhan juga bisa memakai orang-orang seperti Yosua. Ampunilah kami ya Tuhan kalau seringkali kami merasa bahwa Tuhan tidak bisa memakai kami. Atau kami bahkan mungkin seringkali merasa tidak ada hal di dalam diri kami yang membuat diri kami perlu dididik lebih lanjut ya Tuhan. Ajar kami mempunyai telinga seperti Yosua, mempunyai kerendahan hati seperti Yosua. Jika pada waktunya ya Tuhan kami juga boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan yang boleh menguatkan yang lain. Sehingga orang melihat kami sebagai hamba-Mu, mereka boleh memuliakan nama-Mu. Suara manusia sudah berlalu, biarlah Roh Kudus Tuhan boleh berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat kasih oleh Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan kali ini kembali kita boleh bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Nah saudara, kalau ada di antara kita yang mengatakan kenapa ya meskipun kita tidak ke gereja, ya kenapa kita masih mengusahakan untuk melakukan perjamuan kudus. Pada saat-saat seperti ini justru saya percaya kita perlu mengingat bahwa perjamuan kudus bukan hanya merupakan suatu ritual, sesuatu yang kita ingin atau suka lakukan. Tetapi apa yang firman Tuhan sendiri katakan merupakan suatu perintah yang Tuhan Yesus perintahkan secara langsung. Seperti yang Rasul Paulus katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan,
Dia mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sehingga itu kenapa? Bukan hanya perjamuan kudus kita usahakan untuk kita bisa lakukan, tapi juga bagaimana perjamuan kudus tetap kita harus lakukan dengan sesungguh-sungguh mungkin. Meskipun hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian melakukannya di rumah masing-masing, sehingga bolehkah saya meminta saudara mengambil sikap yang lebih khusus. Bukan berarti kalau perjamuan kudus boleh sembarangan begitu ya. Tapi perjamuan kudus bolehkah kita sungguh-sungguh lebih tidak bermain-main lagi, karena kita akan merayakan bersama, menyaksikan Tuhan kita yang begitu mengasihi kita sehingga dia mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Mari sekali lagi kita masuk di dalam doa mempersiapkan hati. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami kembali boleh mengingat kasih Tuhan yang begitu nyata atas setiap kami. Dan biarlah pada saat-saat seperti ini, Tuhan justru boleh lebih lagi memakai perjamuan kudus untuk menguatkan iman kami dan membuat kami mengamini kasih Tuhan yang begitu besar. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi layakkan setiap kami untuk kami boleh menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Yesus yang berdoa dan kami bersyukur. Amin. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu, ambillah, makanlah sebagai peringatan akan aku. Lalu ia meletakkan roti itu, dia mengambil cawan berisi anggur dan dia mengatakan, inilah darah yang memeteraikan perjanjian yang baru, ambillah dan minumlah sebagai peringatan akan aku. Mari jemaat Tuhan yang sudah mempersiapkan hati untuk boleh menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, mari pertama-tama kita akan mengambil roti yang melambangkan tubuh Kristus. Mari kita yang sudah boleh mengambilnya, mari kita akan segera menerimanya. Mari kita menerimanya dengan iman, dengan ucapan syukur, dengan pengertian yang benar. Mari pada saat ini bersama-sama dengan jemaat Elion di segala tempat, mari kita akan menerima roti yang melambangkan tubuh Kristus. Mari kita menerimanya bersama-sama. Puji Tuhan. Mari kita juga boleh mengambil cawan yang berisikan anggur, yang boleh melambangkan darah Kristus yang memeteraikan perjanjian yang baru. Mari bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain, kita mau menerimanya dengan iman, dengan ucapan syukur dan dengan pengertian yang benar. Mari kita menerimanya bersama-sama. Mari sekali lagi kita berdoa mengucapkan syukur. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan ini Engkau boleh menyatakan kasih-Mu kepada setiap kami. Biarlah setiap hati yang ragu, setiap hati yang mulai mempertanyakan kasih Tuhan melalui perjamuan kudus ini, Roh Kudus boleh kembali meyakinkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, karena buktinya sudah sedemikian nyata dan jelas. Biar oleh kasih-Mu kami boleh belajar untuk senantiasa berharap dan setia kepada Engkau sampai kepada kesudahannya. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang kami boleh nikmati bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita sudah boleh menerima perjamuan kudus, kita akan mengakukan pengakuan iman kita. Mari bersama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan abad kita mengakukan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli sedemikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, Pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini jemaat berkesempatan untuk dapat memberikan persembahan. Mari kita memberikan bukan karena supaya Tuhan memberkati kita, tetapi sebaliknya karena kita beriman, karena Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menyertai kita. Sama seperti Tuhan memimpin Yosua, Ia juga akan memimpin kita di dalam setiap kehidupan kita. Pimpin jalanku melewati hidupku. Ku lemah, Kau Maha Kuasa, tangan-Mu memegangku. Roti surga, berikanlah padaku. Berikanlah padaku. Pancarlah sumber air hidup, agar ku tak dahaga. Ku dilindung dan dipandu, agar ku tak tersesat. Oh Tuhanku yang perkasa, jadilah perisaiku. Jadilah perisaiku. Yang perkasa, jadilah perisaiku. Jadilah perisaiku. Tuhan, kami kembali mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Sehingga kami boleh Tuhan mengembalikannya kepadamu Tuhan. Dan terima kasih juga untuk setiap pujian, bahkan untuk setiap firman yang kembali mengingatkan setiap kami. Di tengah segala pergumulan kami apapun itu, Engkau beserta dengan kami sama seperti Engkau menyertai Yosua, Engkau memimpin Yosua, maka kami pun percaya Engkau juga memimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah ini dan kiranya sungguh Tuhan berkat-Mu juga boleh menyertai setiap kami. Amin. Mari kita kembalikan segala puji, hormat kita hanya kepada Allah Tritunggal. Puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Jemaat kasih oleh Tuhan, mari dari tempat kita masing-masing, kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita, dan Allah yang memimpin kehidupan kita, sungguh
boleh menolong kita memiliki telinga yang mendengar, boleh menguatkan hati kita dan menjadikan kita saksi untuk kemuliaan namanya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur kita boleh menyelesaikan seluruh ibadah dan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Shalom, salam sehat bagi Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa pengumuman pada hari ini. Yang pertama tentang follow up dari YCF Webinars yang sudah kita ikuti 2 kali. Yang pertama tentang Family Discipleship dari Pastor Andrew Liu. Dan yang kedua adalah pengembangan karakter anak oleh Bapak Rizal Badudu. Nah, untuk follow up kali ini, pembicaranya adalah gembala rayon kita, yaitu Pendeta Hendri Ongko Wijoyo, yang akan membahas tentang step pertama tentang pengembangan karakter anak. Jadi silakan untuk para pasutri muda, pasangan-pasangan muda untuk mengikuti YCF pada tanggal 10 Juli nanti, seperti biasa jam 7 malam. Lalu yang kedua, tentang Elion Satelit Bible Study, yang akan segera diadakan pada awal Agustus, yaitu tentang tokoh kita yang sangat terkenal, yaitu Rasul Paulus. Saya yakin tiap dari kita akan mendapatkan berkat dari ESBS kali ini. Lalu yang berikutnya kita mau welcome hamba Tuhan kita yang baru join dalam jajaran hamba Tuhan kita, yaitu penginjil Fitri dan suaminya yaitu saudara Leon. Jadi welcome to the family, selamat datang dan bergabung dengan keluarga Elion Satelit. Kita semua mengharapkan kita bisa melayani Tuhan bersama-sama. Lalu yang terakhir kita ada berita duka dengan meninggalnya Bapak Ong Wongso Winoto, yaitu suami Ibu Ui Peng Ing, dan juga Bapak Yanuar, yaitu suami Ibu Nancy. Kita berduka cita dengan meninggalnya saudara-saudara kita seiman ini yang baru-baru ini terjadi, dan kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian untuk pengumuman pada hari ini. Jangan lupa stay home, stay safe, God bless you.